Untuk peserta mohon ditunggu sebentar karena pemateri sedang ada gangguan jaring. Ya, siap. Universitas Internasional Semen Indonesia merupakan salah satu universitas berbasis korporasi BUMN. Terletak di kawasan industri Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan pusat kegiatan pembelajaran di Kompleks PT Semen Indonesia Persero Tbk. Berawal dengan menjawab kebutuhan di lapangan akan pentingnya keterlibatan korporasi terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, PT Semen Indonesia Persero. Assalamualaikum Pak Dahlan, apakah sudah bisa dimulai? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dahlan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Bapak terdengar? Apakah iya Pak terdengar? Ya, baik. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf tadi ada gangguan, tiba-tiba Iya Pak. terputus seperti itu. Oke, monggo langsung dilanjut saja untuk acara selanjutnya karena waktunya juga Ya. tadi sudah terpotong lumayan banyak. Baik Pak. Untuk acara yang kedua, sambutan Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Dahlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih dan
sedikit mengulang lagi daripada pemaparan dari sebelumnya. Yang saya hormati juga di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang mewakili dari MA Arif dan yang sekolah yang insya Allah kita bertempati pada seminar pada hari ini, dan juga para hadirin dan juga anak-anak itu yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah, walhamdulillah, kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan pada kesempatan kali ini kami dari program studi ekonomi syariah UISI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Daripadanya kami juga salah satu program untuk pengembangan kurikulum merdeka, di mana kami membagikan ataupun dituntut untuk berbagi sharing kepada materi terkait daripada ekonomi syariah kepada sesama, salah satunya adalah ke sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini bisa diwujudkan melalui kegiatan pada kesempatan hari ini, dan juga pada momen di mana kita bisa berbagi melalui di dunia maya seperti kali ini. Dan kedua kalinya kami mohon juga aturkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kendala yang terjadi dan sebagainya. Memang semua kekurangan milik hamba, dan memang semua kekurangan ini tak lain dan tak lupa adalah semua memang adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memang diharapkan untuk kita ada perbaikan ke depan seperti itu. Oke, mungkin dari kesempatan kali ini tidak memperpanjang. Di sini kami dari program studi ekonomi syariah lalu mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, semoga kita diterima amal baik kita, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat, serta kita bisa berbuat untuk menambahkan kebaikan serta kebermanfaatan bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Pak Dan. Dimohon untuk semua peserta untuk on-cam untuk foto bersama. Akan saya hitung. Mulai. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi, bebas tidak apa. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya. Akan saya lanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti webinar bisnis HR UISI Guys to School dengan tema Millennial Trainer menumbuhkan jiwa entrepreneur muda, dengan pemateri Bapak Ahmad Dahlan Malik, BA Hons, MEC GFP, dan akan dimoderatori oleh saya sendiri, yaitu Hakiki Abida Kusuma. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Dahlan Malik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebenarnya terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin dari sebelum kita masuk ke materi, mungkin Bapak memberikan prolog seperti itu kan. Di sini memang dari tajuk yang kita akan bahas memang mengarah kepada entrepreneur muda. Nah, di sini apalagi pada momentum di ujung seperti ini, adanya juga pandemi merupakan hikmah untuk kita bersama, itu kita bisa bagaimana, tanda kutip ya, bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi kita, sekarang baik dituntut banyak warga, tidak hanya kalangan muda, banyak sekali pengurangan tenaga kerja maupun dampak daripada pandemi ini bisa meningkatkan teknologi, dan itu merupakan salah satu sarana untuk bagi para pemuda-pemudi ini bisa meningkatkan skillnya, terutama dalam berbisnis seperti itu. Oke, sambil Bapak share dulu materinya biar akan lebih menarik, bisa dipaparkan.
Baik, untuk materi Bapak, apakah terbaca? Ya, sudah Bapak. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, di sini ada yang merasa tua? Masih muda, Pak. Alhamdulillah masih muda semua ya. Berarti cocok, berarti materi Bapak sudah tepat sasaran, begitu ya. Dan pertanyaan, Pak, apakah ini hanya untuk kaula muda, Pak? Tidak, ini untuk bagi yang ingin menjiwakan entrepreneur muda. Jadi kalau kita bicara entrepreneur, itu merupakan jiwa berbisnis, seperti itu. Jadi tidak harus berdasarkan umurnya, tapi di sini adalah jiwanya, seperti itu. Nah, jiwa berbisnis seperti apa, Pak? Atau berjiwa berwirausaha seperti apa, Pak? Otomatis di sini adalah dimanapun ketika kalian sudah memposisikan diri kalian sebagai entrepreneur atau wirausaha, maka jiwanya harus selalu muda. Kenapa? Disitulah kita ditantang untuk selalu meningkatkan potensi kita, meningkatkan kreativitas kita, dan nanti Bapak menggunakan istilah namanya ikhtiar. Kalau biasanya teman-teman di sini mendengar kata-kata Islami adalah, maka semua usaha yang ada di dunia ini tak terlepas daripada ikhtiar dan doa, seperti itu kan. Maka di mana ikhtiar kita, di mana usaha kita, itu adalah bagaimana meningkatkan menjadi 100%. Dengan cara bagaimana? Otomatis dimanapun kita berada, selama jiwa kita muda, otomatis kita akan bisa meningkatkan 100%. Nah, apa yang bisa kita tingkatkan ketika kita mau berbisnis? Otomatis ketika kita mau menjadi entrepreneur muda, maka kita tadi ya, Bapak bilang di depan, tak lepas daripada ikhtiar. Nah, ketika kita bicara ikhtiar apa yang bisa kita lakukan, Pak, untuk berwirausaha yang baik dan benar? Terutama kita akan selalu mendoakan ya, doa kita adalah selalu di dunia wal akhirah, seperti itu. Apa? Hasanah, seperti itu. Bagi kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar doa dikabulkan, yaitu apa? Semoga kita di dunia dan di akhirat itu selalu mendapatkan keberkahan, kesuksesan, dan kemudahan sebagaimana apa yang kita hajatkan doa tersebut, gitu kan. Nah, kalau kita bicara di dunia, maka ada ikhtiarnya. Tidak semata-mata duduk berpangku tangan, males-malesan, tidur, lesehan, tiba-tiba masuk surga. Ya, itu tidak seperti itu kan. Apalagi kalau kita mau berjiwa usaha atau berwirausaha, itu kita harus melakukan namanya usaha. Dengan cara apa? Ada usaha yang bisa kita tampak, bisa kita lihat, ada yang tidak tampak atau tidak bisa kita lihat. Nah, kita breakdown satu-satu. Usaha yang tampak seperti apa, Pak? Pertama, pebisnis ataupun wirausaha itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah dia terjun langsung di lapangan, kemudian dia menganalisis apa yang sudah dia, ataupun analisis apa usaha yang dia kerjakan. Ada kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua seperti apa? Yaitu adalah menganalisa dulu sebelum dia terjun di lapangan atau melaunching produk dan jasanya, itu dianalisa dulu. Baru kalau dia sudah matang, mapan, dan baru dia terjun ke lapangan. Nah, ada dua kriteria seperti itu di lapangan, atau biasanya sudah bahasanya mudah gini, jalannya aja dulu, nanti ada kendala diurus di belakang, atau perbaikan diurus sambil jalan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, dia lihat dulu, jangan-jangan kita nanti nggak laku dan sebagainya. Itu ada tipe orang yang seperti itu. Itu adalah kriteria yang banyak kita temui di pebisnis di lapangan, seperti itu ada dua. Nah, bagi yang ingin memperbaiki usahanya atau menganalisa usahanya, maka ikhtiar usahanya apa? Dengan cara direncanakan bisnis. Bagaimana merencanakan bisnisnya? Kita rencanakan dengan baik, kita matangkan, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari bahan sampai penjualan seperti apa. Itu perlu kita rencanakan dengan baik dan matang, atau kita perlu perbaiki dengan baik dan matang. Dan yang kedua apa? Kita dengan cara riset. Riset itu apa? Kita analisa produk kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas produk dan jasa kita, apa keunggulan daripada produk dan jasa kita, itu maka perlu riset. Yang paling mudah, kalau kita mau meriset daripada produk kita adalah kita pasti menunjukkan keunggulannya, seperti itu. Keunggulan seperti apa? Satu, pasti keunggulan dibandingkan dengan produk yang lain. Kalau itu produk baru, produk apa ini yang bisa kita manfaatkan di situ.
Nah, ini nyambung ke yang poin ketiga, yaitu apa? Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan customer, itu merupakan kriteria yang menjadikan produk kita laris ataupun laku di masyarakat. Gitu. Dan yang keempat, pastinya ketika produk itu unik, ataupun yang merupakan baru, terobosan baru, bukan copy paste ya, atau bukan tiruan dari produk yang lain, maka orang pasti akan banyak memburunya, seperti itu. Minimal kalau kalian tidak mengedepankan kualitas, pasti itu akan menjadi momen ataupun momentum atau viral seperti itu ya. Tapi seasonal itu hanya kurun waktu, misalkan 6 bulan, 3 bulan sebagainya. Kalau kalian tidak ada inovasinya, produk kalian akan mati, atau bahasa lainnya, customer itu akan bosan terhadap produk kalian. Dan yang keempat, lihat target customer kalian, spesifikan, itu akan lebih bagus. Semakin spesifik, semakin bagus. Karena targetnya produknya untuk kalangan muda, anak-anak muda. Berarti targetnya kalangan muda. Kalau mau dispesifikasikan lagi bisa. Ini khusus untuk pemuda atau pemudi. Sebenarnya nggak ada ya bahasa pemudi ya. Maksudnya untuk anak-anak muda yang di gender lebih ke perempuan, seperti itu. Nah, itu bisa dispesifikan apakah ke perempuan, apakah ke laki-lakinya. Itu bisa kita targetkan spesifiknya. Dan yang selanjutnya adalah kita evaluasi. Kita evaluasi setelah kita produk kita di lapangan itu apakah terjual laku, apakah ada kendala, apakah ada komplain, dan sebagainya, itu kita evaluasi. Misalkan dari packagingnya kurang menarik, kita perbaiki. Misalkan dari produk rasa dan sebagainya, misalkan itu misalkan itu adalah produk-produk yang perlu perbaikan, gitu ya. Maka kita perbaiki. Maka dari ikhtiar ini secara keseluruhan itu memperbaiki proses bisnis kita. Ini ikhtiar yang pertama. Ikhtiar yang kedua seperti apa? Ada cara teknik untuk menjual daripada kalau kalian menjadi pemuda ya, ataupun jiwa wirausaha muda, itu harus mempunyai teknik cara penjualannya. Itu paling penting. Kalau kita tahu produknya tapi nggak bisa menjualnya, ya percuma saja. Otomatis kita tidak akan bisa mendapatkan atau menjual produk ataupun jasa kita. Nah, di tekniknya ada 2 teknik yang secara umum kita bisa pelajari. Ada hard skill ataupun hard selling, ada juga soft selling. Kalau hard selling adalah penjual secara hard, jadi bisa bahasanya adalah konvensional ya. Misalkan kita menjual secara door to door, diberikan tatap muka, kemudian kita menjualkan dengan presentasi, kita menjualkan dengan memberikan selebaran brosur, itu dikatakan hard selling, seperti itu. Jadi sifatnya masih konvensional seperti itu kan. Kalau soft selling, nah ini ada tipe penjualan yang lebih lunak dan juga ada yang lebih ringan ataupun soft ya seperti itu. Dengan cara apa? Yaitu kita mengedukasi dulu customer kita sebelum kita menjual produk kita. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh, pasti kalian harus memberikan konten dulu. Contoh di sini Mbak Hakiki ingin menjual produk kesehatan. Nah, dari seperti itu dia menjadi influencer dulu. Maksudnya menjadi influencer seperti apa, Pak? Berbagi ilmu dulu, misalkan produk kesehatan terkait COVID lah seperti itu ya. Nah, biasanya COVID itu seperti apa? Dijelaskan oleh Mbak Hakiki seperti itu. COVID itu ini nih, kriterianya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Kemudian pencegahannya baik adalah seperti apa? Yang dianjurkan pemerintah 3M, mencuci, menjaga jarak dan menggunakan masker, misalkan seperti itu. Nah, itu kan edukasi ya. Nah, itu ada tipe, misalkan kita memberikan edukasi selama 10 kali pertemuan atau konten. Anggap kalau muda, sekarang anak muda kan muda di TikTok. Di TikTok tuh kan, upload aja kontennya itu di TikTok selama 10 kali. Nah, yang ke-9 itu terkait edukasi. Dan yang ke-10 itu baru kita masukkan produk kita. Gitu. Contohnya apa? Misalkan di pertemuan 1-9 membahas tentang COVID dan juga alat-alat yang bisa untuk melindungi daripada COVID seperti itu atau APD gitu ya. Ke-10-nya itu kita masukkan misalkan APD yang baik seperti apa. Nah, baru kita masukkan produk kita. Salah satunya APD yang baik adalah misalkan contohnya ini harus menggunakan face shield dan juga masker misalkan. Nah, masker yang baik ini ada produk bagus ini. Nah, itu kan penawaran produk kita baru masuk.
Jadi di sana itu orang akan lebih menerima dibanding tiba-tiba langsung disodorkan produk. Ini loh beli ini. Orang akan cepat menolak ya pertama. Apalagi kan tanda kutip kalau kita lihat di masyarakat itu orang lebih suka soft, yaitu pendekatan secara halus daripada langsung disodorkan. Itu namanya hard. Nah, belum tentu orang itu mau gitu kan. Pasti orang ketika disodorkan produk, pasti pertama kali yang terbesit di otaknya atau akan tindakan sikapnya pasti menolak dulu. Saya kan belum tahu produknya seperti apa, belum dicoba, belum tahu seperti apa. Nah, itu yang pasti akan. Tapi ketika kita sudah tahu, oh seperti ini, cara pendekatan edukasi dulu, baru produk kita akan banyak diterima, bahkan kita akan menjadikan customer kita customer loyalty. Ataupun customer kita pasti akan merekomendasikan ke orang-orang lain seperti itu. Apalagi kalau produknya kualitasnya bagus, seperti itu. Itu dikatakan namanya soft selling. Dan ketika kita memaparkan produk kita harus membuka namanya sesi pertanyaan. Nah, kalau sekarang paling mudah kan dengan media-media itu, kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun bisa kita terima dengan cara feedback gitu. Nah, pertanyaan itu merupakan tanggapan yang perlu kita terima. Jangan pertanyaan itu kita buka, tapi kita menolaknya mentah-mentah seperti itu kan, atau mengcounternya seperti itu. Jawaban-jawaban yang kayak pro dan kontra, itu malah kurang bagus, malah kita akan ditolak gitu. Pertanyaan seperti apa? Kirim pertanyaan dengan pertanyaan bagus. Contohnya seperti kira-kira ya, misalkan kalau teman-teman menggunakan APD, itu APD yang seperti apa ya yang baik selama ini, ataupun masker apa yang digunakan yang baik. Nah, pasti teman-teman akan bilang, oh ini loh masker ini bagus, ini. Nah, itu baru kita diskusi di sana dan kita sharing produk kita. Bahkan masker kita itu juga ini loh, double layer loh, ataupun masker kita enak loh kalau ada talinya, tidak mengganggu kulit dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu merupakan pertanyaan. Dan yang keempat itu berhubungan. Sambungkan sesi pertanyaan itu dengan produk kita dan konten kita. Jangan sampai yang kita bicarakan apa, yang kita jual apa, itu tidak nyambung, seperti itu. Maka itu ikhtiar daripada penjualan dari sisi selling ya, soft selling itu bagus. Ada juga ikhtiar yang lain dalam bentuk ini, kalau kita menjadi pengusaha, maka fokus yang pertama kali adalah fokus problem solving. Cari masalah yang ada di masyarakat ataupun masyarakat ada di pasar, masalahnya apa, kebutuhannya apa, berikan solusinya. Itu akan lebih tahan lama. Contoh ya, Facebook seperti itu. Itu kan permasalahannya apa? Bagaimana berkomunikasi ke teman internasional? Kan sulit pada waktu itu. Apalagi zaman dulu tidak ada. Internet itu juga berbayar mahal. Kalau menggunakan kartu pos, itu juga nggak nyampe-nyampe seperti itu. Bahkan berbulan-bulan. Ya kalau nyampe, akan nyasar dan sebagainya. Akhirnya apa? Maka muncullah solusi. Solutifnya dengan apa? Facebook, tatap muka. Atau kalau bahasa Indonesia kan buku muka ya. Facebook, buku muka. Akhirnya apa? Kita bisa enjoy berkomunikasi, bisa mengetahui kondisi teman-teman kita yang di luar negeri, ataupun di jarak yang sangat jauh dan sebagainya. Itu mudah dengan Facebook. Itu solutif namanya. Ada juga nanti solusi-solusi yang lain. Contohnya, solutif yang kelihatannya sepele kecil tapi mendetail. Contoh, wah, bibir saya kering nih. Apa ya kira-kira yang bisa menyelesaikan solusi bibir kering saya? Maka muncullah namanya produk lip balm. Nah, itu kan kecil sepele gitu. Atau mungkin ada yang gatelan, atau gatel apa ya solusinya, atau misalnya anak-anak muda kan biasanya jerawatan ya. Nah, kalau jerawatan ini apa ya solusinya? Nah, itu kan menarik gitu. Itu bisa menjadi problem solving. Dan itu yang menjadi banyak produk-produk yang terkenal ataupun punya branding, rata-rata pasti muaranya dia berasal dari problem solving. Dan didukung tidak hanya problem solving, didukung apa? Dengan barang dan layanan terbaik. Yaitu apa? Kualitas dan jasa ataupun pelayanan itu yang maksimal. Jadi apa? Tingkatkan kualitasnya. Jangan cuma membuat barang. Misalkan jerawat pakai masker bungkowang misalkan seperti itu ya. Ini cepat selesai menghilangkan jerawat. Nah, jangan cuma membuat masker aja, tingkatkan kualitasnya. Apa? Bikin produknya. Kalau dulu pakai masker serbuk, sekarang pakai serum, seperti itu. Ataupun
dulu pakai apa namanya itu diracik sendiri, sekarang sudah ada, ditempel aja di muka kayak topeng itu sudah selesai, enak, lebih mudah, ringan dan lebih praktis. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan meningkatkan kualitas. Terus servisnya, ketika ada orang yang bertanya atau beli, maka kita layani dengan cepat, tepat, dan profesional. Jadi jangan cuma cepat tepat tapi kata-katanya nggak sopan, kata-katanya menyinggung pembeli, atau ada indikasi-indikasi yang tanda kutip ya ras, itu bahaya. Jadi kalau bisa produknya kualitasnya bagus, pelayan juga bagus. Walaupun kadang-kadang kan ada pembeli ya cuma nanya-nanya doang, tapi kadang-kadang apa namanya itu tidak beli-beli seperti itu. Nggak masalah, silakan diedukasi. Nanti tanda kutip kalau dia sudah mengetahui produk kita, suatu saat pasti dia akan beli. Dan bahkan itu menjadi kayak agen kita, jadi seperti itu. Kadang orang itu kan seperti kayak berdakwah ya, kadang hidayah belum turun atau belum diterima oleh customer kita. Sama kayak di depan tadi, terima saran dan kritik juga, walaupun kadang-kadang saran dan kritik itu nyelekit ya, atau menyakitkan, tapi itu diterima. Dan saran dan kritik itu kadang ada yang nyambung, ada yang tidak, ada yang sengaja kayak merusak ya, atau membuat kerusakan ada seperti itu. Kadang-kadang kayak netizen gitu kan. Netizen itu kadang-kadang ya ada yang tepat sasaran, ada yang ngalur ngidul atau enggak tidak tepat sasaran. Nah, dicari yang positifnya, ambil. Oh, selama ini keluhannya di mana gitu. Walaupun kadang kritiknya itu menyakitkan. Misalkan ini makanannya rasanya kayak apa namanya itu? Kayak makanan basi, misalkan seperti itu. Oh, berarti apa? Apa yang salah? Misalkan, oh berarti misalkan selama ini kita makanannya panas, kita cepat tutup sehingga cepat basi. Oh, kita salah di packagingnya, kita perbaiki. Misalkan seperti itu. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Orang ini nggak sopan bahasa, bukan. Tapi lihat problemnya di situ apa, dan kita berikan solusi. Kadang kan banyak ya makan makanan akikoh itu, yang terutama makanan kuah panas-panas ditutup rapet, otomatis ya itu nggak akan cepat bertahan lama. Jadi hati-hati. Itu salah satu misalkan seperti itu. Itu namanya kita menerima saran dan kritik dengan baik. Kemudian ada perluas jaringan, otomatis perluas jaringan kita kalau dimanapun kita berada perluas jaringan. Jangan hanya cuma fokus di satu tempat. Perluas jaringan dengan orang lain, dengan kolega dan sebagainya, itu merupakan sarana daripada marketing ya seperti itu. Dan yang terakhir itu tren. Cari tren yang terbaik itu untuk menambah nilai produk kita. Contoh sekarang lagi trennya apa? COVID, makanan sehat. Otomatis kalau kita berjual makanan, itu menjadi poin penting tambahan kalau kita mau bikin menu makanan, tambahkan menu makanan sehat, jangan seperti itu. Atau kalau kalian mau berbisnis baju apa sekarang ada kadang COVID, misalkan seperti itu, tambahkan baju kalian, misalkan baju kalian plus kasih hadiah masker atau face shield, seperti itu. Itu kan ada nilai tambah seperti itu. Nah, itu cari tren-tren yang bisa kalian baca, ataupun kalau jangan baca, nanti bisa melihat dengan cara analisa. Nah, analisa seperti apa? Nanti Bapak kasih contohnya, analisanya dan mudah trennya. Ini ada WOM, yaitu berjualan dengan mulut ke mulut, melalui pesan-pesan ataupun melalui dari pendapat daripada customer kita. Kalau sudah customer kita nyaman dengan enak dan produk kita, dia akan membagikan ke orang lain. Itu WOM namanya, word of mouth, mulut ke mulut. Ada juga dengan kerjasama dengan orang lain, contoh kayak Starbucks, cuma kopi ya, tapi kerjasama dengan bank. Kalau kalian punya ATM, bank ini dapat diskon. Atau misalkan Starbucks juga kerjasama dengan misalkan agenda event. Kalau kalian mau olahraga event ikut ini dapat gratis Starbucks. Nah, itu kan promosi-promosi yang bisa kita gunakan. Ada juga melalui komunitas kayak Goes, kalau di Gresik ada Goes ya. Itu komunitas sepeda, ada sepeda zaman dulu. Nah, itu kita masukkan di sana. Apa? Misalkan kalau Goes itu kan capek, kita produk minuman kesehatan, misalkan minuman berenergi ataupun minuman ada kayak minuman yang kesehatan, misalkan kayak air kelapa muda, itu kan menyehatkan dan segar. Nah, itu bisa membantu daripada
kebutuhan komunitas yang kita sasar. Ada juga menggunakan media otomatis ya. Kalau media-media yang sekarang bisa baik sekali untuk media menjadi promosi atau tempat jualan dagang kita. Ada marketplace, itu paling mudah, tinggal tunjukkan aja produk atau video yang sesuai. Ada medsos, gunakan semua link-link yang kalian gunakan, ada YouTube, ada juga TikTok, sekarang lebih banyak diminati atau dilihat orang, ada email, iklan gratis, stiker, dan sebagainya. Ini contoh ikhtiar melalui iklan, itu bisa kalian buka di biteable.com. Jadi kalau kalian bingung mau beriklan seperti apa, kalian mudah tinggal masuk. Sekarang semua media itu mempermudah urusan bisnis kita. Dengan cara apa? Beriklan, iklan itu bisa kita buat dengan mudah di biteable.com. Jadi sudah ada template-nya, sudah ada tinggal fiturnya, kemudian ada font-font dan sebagainya, ataupun bentuk-bentuk yang bisa kita bikin jadi iklan. Bisa itu dalam bentuk video, bisa dalam bentuk GIF, yaitu gambar bergerak, ataupun gambar aja yang ada kata-kata yang kita desain itu bisa. Itu bisa kalian melalui biteable.com, dan itu gratis. Jadi lebih mudah sekarang. Ada yang paling penting juga logo ya. Kalau kita cuma produk nggak ada logonya, itu nggak mudah dikenal atau dikesan orang. Maka buatlah logo dengan baik. Itu juga mudah. Ada juga bisa menggunakan flashset.net, ada juga loka.com. Itu beberapa website yang gratisan untuk membuat logo, bikin sendiri. Dengan cara apa? Templatemaker.nl. Ada juga dengan trending, kalau kan tadi ya Bapak lihat tadi, bagaimana melihat trending Pak untuk menambah nilai tambah produk kita dengan cara masukkan di Google Trend. Ini Bapak kasih contohnya. Ini biteable.com untuk bikin advertising kita, promosi kita seperti apa, kita bisa mengedit, kita bisa masukkan kalau endorse itu sebenarnya bisa. Cuma harus izin dulu ya, kalau misalnya endorse-nya artis, izin dulu. Kalau atau teman kalian jadi endorse, kalian izinkan, itu kalian bisa masukkan juga di advertising kalian juga. Ini contoh desain logo, misalnya Bapak ini Dahlan Cook, Bapak misalnya bikin desain makanan ataupun restoran, itu bisa banyak sekali logonya. Jadi tinggal pilih aja, mudah sekarang. Ini contoh di loka.com, ini bisa desain-desain yang bisa kalian gunakan untuk desain toko kalian. Kalau misalkan kalian mau bisnisnya masih kecil-kecilan ya toko itu bisa. Ini template maker, packaging-nya tadi bisa berbagai macam bentuk, kalian bisa mendesain sendiri, lebih enak gitu. Kemudian kalau kalian ingin lihat tren, tinggal cari di Google, klik Google Trend, dan masukkan kata kuncinya. Misalkan apa? Sekarang kalian mau bisnis kata kuncinya apa yang mau trending? Gitu. Misalkan bisnis mainan. Klik aja mainan. Mainan itu apa? Anak kecil. Anak kecil. Ini itu apa? Masukkan kata kunci mainan anak kecil. Nanti akan trending apa? Anak kecil apa yang sedang ditrendingkan atau sedang baik diminati pada saat ini. Nanti ada statistiknya. Itu lebih enak. Sudah dianalisakan di Google. Nah, yang paling penting ini, ketika berbisnis, tadi kan ikhtiar ya. Ikhtiar itu sebenarnya malah 10%, 90%-nya itu usaha untuk kita menjadi entrepreneur muda yang sukses, itu di sisi ibadah. Ini namanya ikhtiar tidak tampak, begitu. Dengan cara apa? Otomatis kita harus melengkapi ibadah mahdhoh kita. Kalau teman-teman di sini kan sudah diajari ya ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh ya. Jadi ibadah mahdhoh kita itu lengkapi rukun Islam kita dan malah lebihkan rukun Islam kita. Maksudnya lebihkan gimana Pak? Sholat tidak hanya wajib, sunnahnya dikerjakan. Puasa tidak hanya wajib-wajib aja, yang sunnah dikerjakan ditambah. Puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, atau kalau bisa Daud, seperti itu. Nah, itu lebih akan menunjang secara tidak langsung ke kesuksesan bisnis kita. Dan itu akan menambah, selain ibadah kita nambah, akhirat kita nambah, bisnis kita juga akan berkah. Seperti itu. Ada yang lain, jangan lupa haji, selesaikan, jangan hanya ngejar umroh aja. Wajiban dikerjakan, sunnahnya juga dikerjakan. Syahadatnya diperkuat lagi, jangan lupa seperti itu. Dan bayar zakat. Zakatnya diwajibkan ditambahkan, plus kalau bisa yang sunnah-sunnah apa? Wakaf, sedekah, infak, itu dikerjakan juga. Sedikit ini ya, untuk mengembangkan, tidak sedikit ya, orang-orang sukses itu kriteria lebih banyak sunnahnya daripada wajibnya. Yang penting wajibnya tergugurkan, tapi sunnahnya malah
digenjot lebih banyak lagi. Nanti itu akan menambah ke ibadah ghairu mahdoh. Seperti apa? Sedekah. Coba lihat. Kalau teman-teman di sini kan paling mudah atau hafal kalau ininya artis ya, seperti itu ya. Contoh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kok bisa kaya? Ada yang tahu nggak? Kenapa ada yang pernah menganalisa kenapa Raffi Ahmad bisa sekaya itu? Kita lihat dari sisi materi aja ya, materi dulu. Halo, apa suara Bapak terdengar ya? Iya. Dengar Bapak. Ya, Bapak kira khawatir nanti terputus lagi gangguan sinyal. Ada yang tahu enggak kenapa Raffi Ahmad? Dan teman-teman kan sini lihat, coba lihat Raffi Ahmad beli mobil sport, harganya miliaran itu padahal. Kira-kira ada yang tahu enggak? Kenapa kok dia seperti itu? Sedekah. Ya, salah satunya sedekah. Salah satunya sedekah yang diaplikasikan Raffi Ahmad satu, sebenarnya intinya yang pertama satu ya, orang tua. Dia itu membantu orang tua, selalu minta doa dan restu orang tua. Itu yang pertama satu. Dan yang kedua, silaturahim. Dia itu selalu bergaul ke siapapun. Dia tidak membeda-bedakan ini orang kaya, ini orang miskin, atau siapa. Dia tidak membeda-bedakan. Silaturahim. Dan dampaknya, dia kesuksesan dibalik kesuksesan agama itu dibantu orang-orang yang disilaturahimi. Dan yang ketiga, dia tidak lupa bersedekah. Dia kenapa bisa bersedekah? Dia mendapatkan atau banyak sering bergaul dengan Pak Imwong ya. Kalau kalian Pak Imwong ya pasti mesti ngasih sedekah seperti itu kan. Nah itu melipat gandakan. Nah kalau kalian melihat dalilnya kan Dorobawa masalah itu kan lebih banyak, ada 10 kali, ada sampai 100 kali, sampai 700 kali. Jadi kelipatannya itu terlihat sebenarnya. Cuman sayang kalau kita kan kadang-kadang nggak terlalu mempercayai ya seperti itu. Ataupun tidak terlalu percaya 100%. Itu yang kadang-kadang kasat mata kita seperti itu. Dan orang yang bisa melihat seperti itu ada artis-artis yang sudah sukses seperti itu. Banyak sekali orang yang bersedekah itu bisa sukses. Itu baru satu ya Raffi Ahmad. Pak Imwong kalau kalian lihat seperti itu yang bisa mudah dikasih contoh. Sebenarnya banyak mungkin di guru-guru atau bapak ibu guru yang ada di tempat sekolah adik-adik semua ini sebenarnya ada yang sebenarnya sukses, cuma tidak terlihat, nggak mungkin ada diomongkan. Nah, saya sedekah ini loh, sedekah saya kan tidak diomongkan, itu akhirnya menjadi ujub, nanti menjadi apa namanya itu yang malah bukan menjadi sukses seperti itu menjadi apa bahasanya kesombongan, itu bahaya. Niatnya baik awalnya malah menjadi sombong dan malah tergelincir seperti itu yang bahaya seperti itu. Dan yang kedua adalah apa? Doa mustajabah, perbanyak doa, 90%-nya itu. Semua usaha kalian, walaupun kalian tidak tidur sehari cuma 2 jam, 3 jam. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan, ya nggak akan percuma. Usaha kalian sia-sia seperti itu. Kenapa? Ya karena kalian tidak meminta langsung kepada Allah seperti itu. Kalian lihat skenario-nya. Orang Barat, siapa penemu lampu pertama kali? Yang sebenarnya bukan lampu pertama kali ya, penemu lampu yang diakui oleh dunia. Sebenarnya sudah ada penemu pertama kali, cuman yang diakui orang Barat. Tahu siapa penemunya? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu atau lupa ya? Sejarahnya? Lupa Pak. Iya, Thomas Alva Edison. Atau kalau misalnya ada yang Philips ya, Philips sama Edison. Itu kan coba dia membuat 1000 kali percobaan, baru yang ke-1000-nya itu menjadi lampu yang sukses. Bayangkan 1000 kali. Yang ke-1000-nya itu baru Allah ijabahi seperti itu. Coba kalau nggak diijabahi bisa jadi 2000, 3000 kali sampai terus ataupun bahkan kalau dia sampai putus asa, frustasi seperti itu. Nah itu sama sebenarnya, itu contoh buat kita. Kalau mau berbisnis apapun, mau nyoba, Pak saya sudah nyoba bisnis sampai 20 kali Pak, berbagai macam kuliner, kopi, tapi kok nggak ada yang sukses Pak ya? Ya kenapa? Ini yang kunci ini yang kita tinggalkan. Kita terlalu mengandalkan usaha di depan tadi yang 10%, 90%-nya ibadah kita tinggalkan. Maka tidak sedikit bisnis yang kita kelola itu tidak bertahan lama. Itu salah satunya. Maka perbanyak doa mustajabah, cari di waktu-waktu yang mustajabah sepertiga malam, di tempat-tempat yang mustajabah. Jangan meminta di doa-doa yang ini ya, yang dilanggar syariat gitu.
Kemudian yang ketiga, perbanyak tahajud, masuk ke sunnah tadi ya. Sholat sunnah tahajud. Dan yang paling penting juga, jangan lupa minta restu orang tua. Itu juga penting. Kesuksesan Khairul Tanjung itu bukan dari usahanya, tapi daripada restu ibundanya. Coba lihat kekayaannya Khairul Tanjung. Tahu Khairul Tanjung ya? Atau kalian cuma taunya Tanjung Perak aja, Pak? Tanjung Perak. Kalau Khairul Tanjung nggak kenal, Pak, gitu. Siapa tuh Khairul Tanjung? Kenal nggak Khairul Tanjung? Punya yang punya Trans TV sama Trans 7 kayaknya. Betul. Bukan punya, itu dia mengakuisisi beli. Oh, Dulu TV 7 diakuisisi, dibeli sama Trans. Apalagi kalau sekarang ada mall namanya Transmart. Trans. Betul, Transmart. Nah, seperti itu. Itu dimiliki oleh Khairul Tanjung. Dari mana? Kalau kalian mau membaca bukunya, tebelnya itu nggak sekarang berapa senti ya? 30 senti. Ada, kalau kalian lihat bibliografinya atau sejarahnya Khairul Tanjung itu setebal 20-30 senti. Nggak mungkin 30 senti ya. Tebelnya paling 10 atau 20 senti. Itu kalian baca, itu ada bukunya. Tapi sekarang nggak tahu apakah masih ada kan enggak bukunya itu. Nah itu, intinya cuma satu, dia berbakti kepada ibundanya. Itu. Apakah ayahnya juga? Iya, cuman yang paling berperan penting restu dari ibunya. Kenapa? Ya disitulah ikatan batin kita itu paling banyak 9 bulan kandungan itu ya dari ibu. Maka bersyukurlah kalau kalian masih ada ibu, jangan dijauhi, jangan dimusuhi, jangan diambeki, dan sebagainya. Karena anak muda kan gitu kan, ada kemauan kita yang nggak dituruti orang tua, akhirnya gondok-gondokan, akhirnya apa, ambek-ambekan, bahkan sampai bermusuhan pun ada seperti itu. Ya boleh kita tidak menuruti permintaan orang tua selama itu permintaannya yang melanggar syariah, itu boleh kita, seperti halnya Nabi Ibrahim ya dengan ayahnya kan ini pembuat patung berhala seperti itu. Jadi ya selama itu masalah ya tidak masalah kita, tapi dengan cara yang baik seperti itu. Itu kesuksesan ibadah. Ini yang paling penting, 90% kalian mau menjadi pengusaha sukses, itu ada dapat izin dari Allah melalui salah satu orang tua kalian, dan tadi ya, genjot ibadah mahdzur dan guru mahdzur kalian. Ini topik-topik yang bisa kalian kembangkan untuk bisnis, ada bisnis kreatif, mulai dari camilan, mulai dari script frame itu dari hiasan-hiasan yang bisa kalian kembangkan kreativitas. Nanti bisa jadi souvenir, jadi mahar, jadi oleh-oleh, itu banyak. Kalian bisa ambil salah satu ini, kalau mau mengambil dari bisnis kreatif ya, atau banyak bisnis, tidak hanya kreatif, kalau mau jadi pengusaha ekspor pun bisa, otomatis kalau ekspor itu mengandalkan daripada ini ya, sumber daya alam yang ada di daerah kalian. Contoh, kalau misalkan di daerah kalian banyak kelapa, wah itu manfaatkan kelapa kalian, atau kopra, atau kopi, atau biji, atau pertanian atau perikanan, itu manfaatkan, itu bisa ekspor. Jadi mengandalkan daripada sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Cuma kalian banyak pisang, itu menarik. Pisang apa? Nah itu, misalkan pisang apa namanya itu? Kalau yang ada di mall itu namanya, ada yang tahu nggak jenis pisangnya? Nah itu bisa kalian kembangkan dan sebagainya. Itu salah satu ya untuk kalau kalian mau berbisnis apa untuk menjadi entrepreneur muda, ini topiknya bisa kalian ambil salah satunya. Ini dari sisi kreatif ya, nanti banyak lagi topik-topik yang bisa kalian kaji. Oke, di sisi terakhir adalah sisi pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, monggo. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari moderator ada Mbak Hakiki, ada mau yang kembalikan lagi? Baik, Pak Dahlan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dahlan atas materinya yang sangat luar biasa. Untuk adik-adik yang mau bertanya atau diskusi langsung dengan beliau, bisa ditulis di kolom chat atau bisa on mic. Nanti akan dipilih 2 penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah. Silakan.
Monggo, ada yang mau tanyakan ataupun mau didiskusikan, silakan. Atau belum terpikir Pak gitu. Ini ada yang bertanya nih, ada Kasamira Dini. Ya, baik, ada pertanyaan dari Kak Samira Dini. Mau tanya, setelah lulus SMA dulu, apa yang jenengan rencanakan begitu, Pak? Ya, betul. Oke, setiap orang ini langsung ya Bapak jawab ya seperti itu. Iya, Setiap Pak. orang punya pilihan masing-masing seperti itu ya. Ada yang memang merencanakan kuliah, ada yang merencanakan bekerja. Kalau Bapak dulu ketika lulus SMA itu Bapak punya konsep memang awalnya Bapak suka berbisnis ya seperti itu. Sangat concern sekali ke bisnis seperti itu dan juga suka matematika seperti itu. Jadi harapannya apa? Memang satu yang meningkatkan kualitas dengan cara kuliah sambil berbisnis seperti itu. Waktu itu memang satu bisnis masih kecil-kecilan, memang tidak terlalu mensupport 100% ya, nggak mensupport, tapi mendukung daripada minimal uang saku sudah ada, kemudian uang hidup sehari-hari juga ada. Itu Bapak berbisnis waktu itu emang. Jadi Bapak plan, jadi sifatnya memang tanda kutip ya, memang seperti ini. Mumpung masih muda, masih banyak semangat, fisik masih kuat, nggak masalah seperti itu. Bahasa Jawanya itu ngoyo dulu sebelum sukses seperti itu. Nah itu yang apa namanya itu dulu Bapak konsepkan seperti itu. Jadi berbisnis dengan teman-teman otomatis nggak sendirian ya seperti itu. Walaupun modal kecil dikumpulkan, kita planning. Nah itu yang Bapak suka gitu. Kita diskusi enak, kemudian analisa bersama, marketnya terjun lapangan bersama-sama, sebarkan dan sebagainya. Itu menjadi sukses. Akhirnya itu menjadi ya tambahan buat kita semuanya. Itu kalau dari sisi Bapak ya, ada orang macam-macam, ada yang kalau merasa mampu, nggak masalah, mau kuliah dulu monggo, diplaningkan kuliahnya, seperti itu. Atau ada yang mau, Pak mau fokus Pak, setelah saya mau kerja, silahkan. Tapi ingat, sekarang edukasi juga dituntut ya seperti itu. Bahkan Bapak ini juga mengajar anak-anak yang sudah bekerja seperti itu. Masih semangat, Bapak motivasi seperti itu. Jadi teman-teman, ya dia bekerja di kantoran, berdagang juga online, dan juga kuliah seperti itu. Bahkan 3, bayangkan seperti itu. Itu Bapak apresiasi banget seperti itu. Dan kita ngasih motivasi seperti itu. Kalau ada kendala silahkan diskusi, silahkan konsultasi dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau background Bapak dulu, Bapak jualannya nggak di sini ya. Bapak dulu S1 S2-nya di Malaysia, jadi Bapak sambil jualan, sambil kerja di sana, itu sambil ya nabung untuk menambah perkuliahan seperti itu. Walaupun memang beberapa disupport orang tua juga iya, masih ada disupport seperti itu, tapi tidak 100%. Supportnya mungkin ada 30 atau 40%. Sisanya ya dari sendiri nyari seperti itu. Begitu. Jadi dari teman-teman di sini jangan apa ya, wah orang tua nggak mampu Pak, maunya saya disuruh kerja. Nggak apa-apa kerja. Malah kalian membuat tantangan sendiri gimana ya kerja berbisnis. Jadi mengasah otak itu. Jadilah orang yang kreatif. Makanya kalau kalian disebutkan sifatnya Rasulullah kan patona, cerdas seperti itu. Jadi orang cerdas, suka tantangan seperti itu. Menantang diri sendiri nggak apa-apa, kerja sambil kuliah seperti itu. Dan apalagi mumpung saat ini ya banyak sekali kemudahan kuliah ya, online saja, nggak perlu harus ke kelas seperti itu. Kalian tinggal ada gadget, tinggal online, ada kuota, ikut kuliah, silakan dikembangkan materinya, jangan cuma didengar saja, difahami, diasah lagi apa yang bisa saya terapkan ya, apa yang bisa berguna bagi saya. Itu kalian gunakan, kalian kembangkan seperti itu. Begitu. Ini dari Bapak. Mungkin sekiranya bisa menjawab atau kalau kurang pas nanti bisa Bapak tambahkan lagi. Oke, begitu?
Ada yang mau tanyakan lagi? Untuk Misi, Pak. Irhan Hidayah, Ya. oh ya, lanjut, Dit. Saya mau tanya, Pak, Mm-mm. Ya, silakan. bagaimana cara memulai bisnis, tetapi saya mau memulai bisnis itu bingung dari mana? Maksudnya dari Ya. mana? Betul. Ini yang pasti sering banyak ditanyakan ya, Pak, ini saya mau bisnis bingung, Pak, mau seperti apa? Paling mudah adalah jangan melihat orang lain. Lihat diri kalian sendiri dulu. Kira-kira, paling mudah itu ya, lihat dari sendiri, mengaca diri sendiri dulu. Kira-kira kalian tuh hobinya kemana sih? Kesukaan, peminatan kalian tuh, atau misalnya gini, kalian tuh suka mencari tahunya tuh ke apa? Misalkan ke kuliner, Pak, saya suka kuliner, Pak, misalnya, atau saya suka yang positif ya, jangan negatif ya. Kalau negatif itu banyak, tapi yang positif, Pak, misalnya saya suka traveling, Pak. Nah, hobi itu salurkan menjadi bisnis kalian. Traveling itu tidak tidak semerta-merta apakah harus Pak menjadi jasa pariwisata. Enggak. Traveling apa? Bisa kalian misalkan sambil keliling, jadi fotografi, foto-foto kalian itu bisa jadikan bisnis, seperti itu. Kemudian misalkan kalian jadi penulis blog, itu akan menjadi bisnis kalian, seperti itu. Ataupun kalian mengajak itu juga menjadi bisnis, ataupun seperti kayak umroh dan sebagainya, itu juga atau mengajak orang-orang misalkan ini loh dipandu sebagai pemandu, itu juga menjadi pendapatan untuk bisnis kalian, itu bisa. Nah, tinggal dikerjasamakan. Misalkan kalau kalian masih baru mau kerjasama dengan yang sudah besar, boleh, atau bisa dengan transportasi bisa, itu traveling, itu bisa, gitu ya. Itu kalau melihat dari sisi sendiri. Kalau masih bingung, seperti itu. Kalau masih, misalkan Pak saya nggak tahu Pak saya seperti apa diri saya sendiri. Nah, sekarang dibalik, kalian kacamatanya jangan melihat mencermin diri sendiri, sekarang coba dibalik cerminnya ke customer. Kira-kira, tadi Bapak kembalikan lagi, di masyarakat itu yang belum ada, paling mudah gini, satu, ada sifatnya area, ada sifatnya area luas ya. Area itu gini, paling mudah, berbisnis di area paling dekat dengan kalian. Cek aja, di sana kan di tempat kalian, misalkan kan di desa ya, desa kalian tuh yang belum ada apa sih yang di kota. Kalau di kota kan pasti rata-rata lengkap ya kalau bisnis ya. Kalian menjadi distributor aja atau penjual atau reseller itu bisa. Kalian lihat, kira-kira di desa saya yang belum ada apa sih, masukkan barang di desa kalian. Yakin bisnisnya sukses. Itu bisnis area ya. Ataupun kalian mau orangnya inovasi, mau keunikan, cari hal-hal unik yang belum ada di pasar, survei dulu. Kira-kira kalau produk ini sudah ada belum ya di pasar? Oh, belum ada. Silakan dibuat. Kemudian hak patenkan dulu brandnya, biar nggak dicuri orang lain ya, seperti itu. Itu kan pasti sukses. Itu. Jadi lihatnya kayak cermin dibolak-balik ya. Pertama lihat diri sendiri. Saya tuh sukanya apa ya selama ini? Oh, saya sukanya hobi menulis Pak, novel. Ya, jadi kan bisnis novel atau menulis seperti itu bisa. Cari media, cari tim menulis berbareng, itu menjadi bisnis nanti. Itu bisa. Ataupun Pak, saya sukanya bisnis apa kayak tadi ya, goes Pak, suka hobi goes. Itu jadi bisnis apa? Biasanya kayak tadi masuk bisnis yang ke kelompok. Nah, kelompoknya seperti apa? Apa yang dibutuhkan kelompok itu? Kalian menjadi orang yang memenuhi kelompok tersebut. Itu jadi bisnis seperti itu. Nanti kalau sudah luas, lebarkan sayapnya seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Ya kayak moderator di sini itu sebenarnya juga motivator sini. Ini sambil kuliah sambil kerja juga gitu. Iya, Mbak Kiki ya. Iya, Pak. Nah, begitu. Oke, begitu ya, Clara. Mungkin apakah kurang atau sudah cukup? Kalau kurang nanti Bapak tambahkan lagi. Kalau sudah cukup, alhamdulillah seperti itu. Oke, gimana? Ada lagi? Gimana Rafa? Apa sudah puas jawabannya? Sudah, Kak, puas.
Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kalau mau tanya lagi nggak apa-apa deh, silakan. Mungkin itu Pak, Mas Irfan tadi mau bertanya, mengucapkan salam kenjenengan di kolom chat. Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang mau tanya silakan. Atau mau didiskusikan silakan, tidak apa-apa. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pengalaman, ataupun sudah pengalaman ataupun sudah mulai berjualan, tidak harus offline berjualannya, jangan berjualan online, monggo bisa di-sharingkan di ilmunya, nanti Bapak tambahkan seperti itu. Boleh on mic Fitria, silakan. Mungkin langsung dijawab saja, Pak. Ya baik, ini terkait ini ya, terkait sebenarnya komen ya, ataupun feedback. Gitu. Jadi ada dua. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan produk kita, tapi belum tahu produk kita seperti apa, kemudian dan juga mengenalkan produk yang kita jual. Oke. Nah, ini kalau ada yang memberikan komen buruk ke tempat kita itu ada dua penafsirannya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk dan misalnya bukan tergesa-gesa ya, hati-hati ketika mereply-nya atau membalasnya. Tafsirannya seperti apa? Satu, pasti itu adalah masukan buat kita. Kalau dia komennya buruk itu tadi dilihat ini dari sisi apa yang bisa kita perbaiki produk kita. Misalkan seperti itu ya. Misalkan ini produknya sama kayak produk ini nih, produk abal-abal nih yang jual nih, misalkan komen itu. Kira-kira kalian lihat dulu produk kalian ini abal-abal apa bukan sih? Kalau bukan, ya sudah. Tidak perlu terlalu tersinggung, jangan baperan ya, gitu. Jangan terlalu perasaan. Kalau baperan itu nanti komen atau reply kalian bahaya itu nanti. Jadi kalau menanggapi komen jangan baper, jangan dibawa perasaan dulu, dianalisa dulu. Kira-kira yang bisa kita ambil untuk perbaikan kita apa ya? Kalau nggak ada, nah baru. Kalau ada kita perbaiki, nanti kita kasih komen seperti itu. Nah, kalaupun nggak ada, kita juga kasih komen yang bagus. Pertama, kalau ada yang komen gitu, kita kasih komen yang bagus. Komennya gini, jangan langsung jangan komen Anda salah, belum tentu benar, bukan begitu. Komennya itu komen mengajak membandingkan produk kita, ataupun pakai logika ya, ataupun bagaimana kita mengajak yang soft, yang cara yang halus. Misalkan, produk ini sama kayak produk KW-KW-an nih. Nah, coba tangan produk kalian bukan KW. Nah, kalian jelaskan. Nah, ini produk kami ini loh asli kita ambil dari perusahaannya, ini asli loh, ini ada, kita kan tunjukkan ciri-ciri kekhasan atau keunggulan produk kalian. Ini. Jadi otomatis ini insya Allah bukan KW loh, gitu. Dan paling penting tunjukkan juga yang namanya testimoni. Testimoni itu apa? Testimoni itu orang yang sudah merasakan produk kalian. Ini loh ada banyak testimoni, dan insya Allah testimoninya ini bukan orang dalam seperti itu. Jadi tunjukkan kalau testimoni baik, insya Allah baik, kami juga proses dengan baik. Apabila ada keluhan, monggo disampaikan ke kami. Kami menerima keluhan ataupun saran dan sebagainya. Jadi jangan langsung terima-terima. Oh terima kasih atas komen keluh kesahnya seperti itu. Minimal oke, terima kasih boleh ya. Tapi jangan langsung menerima jangan langsung menerima iya. Kami memang salah atau produk kami memang jelek, jangan seperti itu. Jadi berikan komen yang bagus, terima kasih, hormati. Kalau dia masih mengolok-olok, nggak masalah. Yang penting di-reply dengan baik. Kenapa? Orang yang pembaca akan tahu kok cara membedakan ini orang jelek ini, ada niat buruk. Penjualnya bagus nih, ramah. Nah, yang dicari kan biasanya gitu, penjualnya ramah, penjualnya sopan, seperti itu. Itu yang perlu kalian tunjukkan ke pembeli yang lain. Kadang ada yang sengaja pembeli memang memancing emosi penjual, biar ketahuan emosi seperti apa sih, gitu. Kadang ada seperti itu ada yang memang
kompetitor ya, sengaja kompetitor menjelek-jelekkan dengan alasan yang tidak masuk akal atau tidak ada hubungannya dengan produk kita. Ada seperti itu, namanya juga kompetitor, seperti itu kan. Maka seperti itu itu namanya persaingan tidak sehat. Tapi tetap reply dengan bagus. Kenapa? Karena dibaca orang. Kalau kalian salah mereply, orang akan sudah mencap kalian, oh ini penjualnya jelek juga ini. Masa ada orang sudah tahu orang tanda kutip ya, orang bodoh kok dilayani atau orang bodoh kok malah ditanggapi dengan jawaban yang bodoh, seperti itu. Itu biasanya kalau kalian komen-komen di netizen kan seperti itu. Itu kan memang kayak gitu. Memang pedih ataupun pedas ya kalau komen-komen, apalagi yang tanda kutip orang yang nggak suka dengan misalkan belum tahu produk kita, belum tahu nyoba, ujuk-ujuk langsung memberikan komen seperti itu, atau seolah-olah pendapatnya itu paling benar, seperti itu. Nggak masalah, kita giring opini, kita edukasi. Makanya tadi Bapak ajarkan soft selling, maka berilah soft selling pendekatannya dengan cara halus, seperti itu. Belajar sabar, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Bapak juga gitu, berproses. Baru jualan satu, baru terjual satu, ada yang komen, ngapain jual di sini, beli tempat yang lain. Bahkan sampai ada yang seperti itu loh. Karena ada sampai apa ya, sengaja menjatuhkan pembeli yang lain. Ada seperti itu. Ya, kami edukasi, monggo ini kami menawarkan untuk daerah terdekat. Kalau daerah jauh misalkan tidak tercover oleh area kami, bisa beli di tempat lain. Sampai seperti itu, kami jadi edukasi seperti itu. Ya, gitu ya. Baik, ada yang lain lagi yang ditanyakan? Permisi Pak, saya mau tanya lagi. Ya, silakan. Apakah ada bisnis yang dimulai tanpa modal? Itu aja? Sama satu lagi, jika barang kita yang kita jual tidak laku, bagaimanakah sikap kita? Dan terus apakah harus menjualnya dengan harga murah atau bagaimana? Sudah Pak, terima kasih. Baik, ya sama-sama. Oke, dari pertanyaan pertama, untuk pertanyaan pertama Bapak jawab, ada nggak Pak bisnis tanpa modal? Sejatinya semua pasti ada modal ya. Modal itu tidak harus dalam bentuk materi atau rupiah. Modal itu bisa dalam bentuk usaha juga, itu dikatakan modal juga ya. Kalau kita bicara secara bisnis secara umum seperti itu juga modal seperti itu. Ada, Bapak bilang, ada bisnis tanpa modal, tapi sebenarnya sejatinya itu ada dengan modal. Semuanya pasti dengan modal. Apa? Kalian usaha itu juga modal. Berarti apa? Contohnya apa Pak? Banyak ya. Kalian menjadi reseller, itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu kalian menggunakan modal apa? Modal kuota, modal internet, modal HP dan ataupun produk orang lain, itu paling mudah. Biasanya menjadi reseller ya, seperti itu. Nah, reseller atau dropshipper itu paling banyak diminati orang. Kenapa? Kita tidak harus beli produknya, kita hanya upload aja atau menjualkan, atau bahasa kasarannya itu makelar gitu ya. Bahasa kasarnya itu makelar seperti itu. Nah, itu yang sering banyak yang dipakai sistem-sistem penjualan untuk bisnis seperti itu. Paling mudah dipakai gunakan seperti itu. Jadi kalau Bapak bilang, apakah ada bersama modal? Sebenarnya tidak ada. Kalau istilah modalnya hanya materi, iya. Bapak jawab iya. Ada yang tanpa modal, tapi dengan usaha. Seperti itu. Tapi kalau mentafsirkan atau mengartikan modalnya ini, ya baik materi atau non materi, berarti jawabannya tidak ada. Semua pasti butuh modal seperti itu. Modalnya apa? Tidak harus materi, pakai usaha, misalkan gitu. Atau kalian jadi makelar, itu juga merupakan bisnis seperti itu. Berarti usaha seperti itu. Kalian tahu Citraland, itu juga kalian tahu kalau di Gresik itu siapa pemilik GKB? Pemiliknya GKB itu siapa? Pak Kiai siapa namanya? Bisri. Nah, Haji Bisri. Ya, Pak, kalau nggak salah. Iya, Haji Bisri. Kalian tahu nggak historinya Haji Bisri itu seperti apa? Sampai beliau punya kekayaan yang luar biasa itu. Nggak tahu kan? Penasaran kan?
Modalnya apa? Modal cuma usaha. Beliau nggak mengeluarkan sepeser uang pun. Beliau bekerja di orang Cina, kemudian ditawari jasa, kamu mau nggak mengelola lahanku? Sama seperti itu, mengelola lahanku. Iya, dikelola oleh Haji Bisri. Akhirnya apa? Dikelola dengan izin sama pemilik tanahnya, Pak ini saya jual ya, nanti saya tukar dengan tanah yang lain, seperti itu yang lebih besar. Disetujui, akhirnya apa? Untung, ya jadi kayak maklar gitu ya. Maklar tanah, untung akhirnya luas. Sekarang coba lihat kekayaan Haji Bisri. Modalnya apa? Dia nggak beli tanah loh, enggak. Modalnya cuma jasa, usaha aja. Gimana cara saya bisa menjualkan milik orang lain dengan izin ya, dengan seizin ya. Jadi kalau jadi seller itu juga sebenarnya izin sebenarnya. Jadi bukan tidak izin seperti itu. Itu yang pertama ya, pertanyaan pertama. Jadi harus kalau kalian mengartikan tanpa modal itu modal cuma materi, iya. Ada yang bisnis tanpa modal materi. Tapi kalau kalian mengartikan modal itu materi dan materi, itu tidak ada. Semuanya pasti ada modalnya. Tapi dengan usaha atau non materi. Pertanyaan kedua, Pak, kalau misalnya ada produk Pak nggak laku, Pak, apa yang saya lakukan, Pak? Apakah menurunkan harganya seperti itu? Nah ini kita lihat produknya apa dulu. Kalau produknya itu cepat basi, contoh makanan ya, makanan itu kalian harus cepat. Ini kalau bisnis makanan itu kan harus cepat mengasah otak ya. Gimana caranya cara mengasah otak bagaimana mempercepat penjualannya. Dengan cara apa? Satu, gunakan teknik-teknik yang lainnya. Misalkan kalau makanan cepat basi 1 hari 2 hari, misalkan apa? Kasih tulisan promo. Beli 3 gratis 1. Tidak apa-apa. Jadi kasih kayak bonusan seperti itu. Beli 3 gratis 1. Ataupun beli 1 3.000, beli 3 10.000. Ada bedanya enggak? Jadi promo-promo marketing itu beli 1 3.000, beli 3 10.000. Orang kalau membaca itu mending beli 1 atau beli 3? 3. 3. Padahal kalau kalian hitung ya, kalau orang yang matematikanya lancar, beli 1 3.000, beli 3 10.000. Orang yang nggak suka ngitung langsung adalah mending beli 3 10.000, nggak apa-apa, lebih murah. Padahal kalau kalian beli 1 3.000 loh ya, 1 3.000 kali 3 berapa ketemunya? 9.000. Kalian untung kan malahan. Jadi sedikit, bukan menipu, tapi itu namanya marketingan seperti itu kan. Itu ada seperti itu. Nah, jadi bagaimana menjualkannya? Jadi jangan tidak terjual tapi tiba-tiba langsung turunkan diskon, langsung kasih diskon atau kasih potongan atau turunkan harga. Jangan, belum tentu. Gunakan teknik-teknik marketing seperti itu. Yang tanda kutip itu namanya psikologi ya. Itu mempengaruhi psikologi orang. Beli 3 10.000 padahal kalian untung itu. Padahal kalau mereka beli 3 biasa, beli 1 itu mereka membayar 9.000. Tapi kalau beli 3 dapat 10.000 kan langsung untung. Seperti itu. Ada lagi teknik yang lain, banyak sekali teknik yang bisa kalian gunakan sebelum kalian itu kalau pilihan terakhir ya, menurunkan harga. Menurunkan harga itu jangan menurunkan keuntungan. Jangan sampai kalian rugi ataupun tidak untung. Boleh kalian menurunkan harga itu, tapi itu merupakan menurunkan keuntungan kalian. Sekarang kalian jualan 5.000, sebenarnya kalian untungnya itu 2.000. Jangan tiba-tiba langsung diturunkan menjadi 2.000 harganya, ya kalian tekor. Minimal kurangi keuntungan kalian jadi 1.000, sebelumnya untungnya cuma 2.000 jadi 1.000, 4.000 boleh. Itu pilihan terakhir. Tapi gunakan teknik-teknik yang lain dulu, atau namanya teknik pemasaran, advertising-nya tadi itu, gunakan dulu. Itu baru satu. Gunakan ilmu testimoni, jika itu penting, sebelum kalian produknya ya. Nah, kalau produknya tahan lama, itu lebih enak menggunakan teknik-teknik tadi. Teknik-teknik bagaimana kita menjualkan di pasaran. Tapi kalau makanan atau produk yang cepat basi, nah ini yang agak repot. Itu lebih baik kalian cepat mengkonvertnya. Misalkan free ongkir,
Itu kalian gunakan teknik yang lain. Mumpung promo hari ini ya free ongkir seperti itu. Bagi yang beli misalkan snack ataupun beli jajanan ringan seperti itu, free ongkir seperti itu. Nah, ataupun kalian tambahkan promo-promo tadi ya, beli berapa dapat berapa gitu, atau beli, agak jadi hitung-hitungannya harus jelas ya seperti itu. Atau kalian tambahkan beli ini dapat masker misalkan gitu, ada tambahan bonusnya, berikan bonus-bonus yang langsung menarik orang seperti itu. Nah, itu untuk menjawab yang pertanyaan kedua seperti itu. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang tanyakan? Monggo yang mau bertanya lagi. Kalau sudah tidak ada, bisa itu Pak, jenengan pilih pertanyaan yang terbaik. 2 penanya terbaik. 2 penanya terbaik ya. Oke, baik. Yang mungkin tadi Rafa 1. Rafa tadi banyak pertanyaannya ya. Mungkin Iya, Pak. bisa diakumulasi. Kasamira sama Fitria. Ya, Kasamira Fitria itu. Ya, mungkin lebih silakan Irfan mau tanya. Iya. Ini ada yang bertanya, Pak. Mas Irfan ini. Apakah ada amalan-amalan tertentu Pak untuk pengusaha? Oke, sebenarnya ini ya, kalau kita bicara amalan-amalan, tadi yang sudah Pak jelaskan tadi ya, di sisi ikhtiar yang tidak terlihat. Apa? Perbanyak sunnah gitu. Itu paling mudah, perbanyak sunnah. Apa Pak? Ya otomatis yang ibadah mahdonya kalian kerjakan dulu sunnahnya, sholat, puasa, perbanyak puasa sunnah, kemudian perbanyak zikir, perbanyak tasbih, kemudian perbanyak doa-doa yang mustajabah seperti itu. Itu cuman hati-hati ya, jangan sampai mengkhususkan, Pak saya mengamalkan ini agar bisnis saya sukses. Nah itu salah seperti itu. Boleh berharap nanti bisnisnya sukses, cuman jangan sampai itu dikhususkan. Misalkan saya kayak contoh ya, saya membaca surat Al-Makiyah ataupun saya membaca surat Yasin 100 kali agar bisnis saya cepat laku. Nah, itu salah. Itu namanya menyalahgunakan ayat Al-Qur'an seperti itu. Jangan gunakan seperti itu. Amalan-amalan tadi itu adalah penunjang ya. Jadi tujuannya gini, jangan sampai salah kaprah. Kita meningkatkan ibadah kita itu agar dekat kepada Allah. Itu intinya betul. Kalau kalian dekat kepada Allah, kalian mau minta apapun pasti dikabulkan. Seperti itu. Kalau nggak percaya, coba baca di kisahnya Sulaiman. Nanti di surat, Bapak lupa di surat yang mana, ada di dalam Al-Quran, coba cari aja di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Sulaiman ketika akan memindahkan ratu istananya Balkis atau Bilqis. Kalau selama ini yang memindahkan ratu istananya Bilqis itu siapa? Ada yang tahu enggak? Ini pernah dengar ceritanya Nabi Sulaiman ya, yang memindahkan ratu istana Bilqis. Ada yang tahu enggak? Selama ini banyak orang yang salah menerima informasi, karena memang tidak membaca Al-Qurannya. Selama ini banyak yang membuat cerita, membuat video dan sebagainya, itu salah kaprah. Yang memindahkan istana ratunya Bilqis dekat dengan istananya Nabi Sulaiman siapa? Ada yang tahu enggak? Nggak ada yang tahu atau nggak pernah mendengar ceritanya? Halo? Belum pernah mendengar, Pak. Belum pernah mendengar. Para Berarti jin, harus apa? para jin kalau nggak salah dibantu para jin ya Pak? Nah itu yang salah kaprah kan gitu. Iya. Ya kan salahnya memindahkan jin ifrit Pak, salah kaprah. Itu sangat salah sekali. Itu yang banyak beredar di masyarakat gitu kan. Jin ifrit Pak yang memindahkan Pak, jin ifrit Pak memindahkan, itu salah. Sebenarnya bukan jin ifrit memindahkan. Coba dibuka lagi dalam Al-Quran. Kalau mudah nanti ya Pak, kalau kalian malas bukanya bingung Pak di mana, cari di Google. Pak surat keberapa terkait Nabi Sulaiman meminta untuk dipindahkan istana Ratu Bilqis, itu ada. Yang sejatinya memindahkan adalah hamba Allah. Ingat ya, hamba Allah gitu, hamba. Ada nanti kalau di tafsirnya itu ada.
Jadi kalau kalian melihat hanya di arti Al-Qur'annya itu enggak disebutkan hamba Allah ini siapa, enggak ada. Tapi kalau di tafsir nanti ada. Kalian cari artinya, Bapak juga lupa namanya kan. Ibnu siapa gitu. Bin siapa, lupa namanya juga. Itu ada hamba Allah. Dengan cara apa? Sebelumnya apa? Ditawarkan siapa yang bisa memindahkan Istana Ratu Bilqis. Ginifit nanya, ketika Nabi Sulaiman turun dari tahtanya, di depan mata itu sudah Istana Ratu Bilqis. Tapi ditantang oleh hamba Allah ini apa jawabannya? Ketika Nabi Sulaiman memejamkan mata dan membukanya, itu sudah di depan mata. Jadi nggak usah turun dari tahtanya, lebih cepat daripada jin ifrit. Loh kok bisa? Itu atas kehendak Allah. Jadi dia berdoa, hamba Allah ini berdoa saja. Ya Allah, pindahkanlah Istana Ratu Bilqis. Kun fayakun, langsung dengan sekejap mata langsung Nabi Sulaiman hanya menutupkan matanya saja dan membuka, itu sudah di depan mata Istana Ratu Bilqis. Nah, sama konsep bisnis seperti apa? Itu sama seperti itu. Kalau kalian mau sukses bisnis kalian, dekatkanlah kalian dengan Allah. Itu konsep utamanya. Amalannya apa? Tadi salah satunya Bapak tadi yang sebutkan ya, banyak sunnah, gitu. Banyak ibadah ghairul mahdhur, mulai dari sedekah, silaturahim, ke orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu ada banyak. Dan itu banyak kisah yang bisa kalian ambil daripada orang-orang sukses seperti itu. Orang sukses itu ambil cuma satu aja, sedekah tok. Dia sukses, bisa sukses. Ada yang silaturahim tok, sukses ya ada. Ada yang berbakti kepada orang tua, itu juga ada suksesnya. Itu macam-macam. Nah, kalau kalian mau menggabungkan semua, wah luar biasa seperti itu. Gitu. Dan ingat ya, ketika kalian melakukan, itu diyakini dengan seyakin-yakinnya, dan niatnya itu bukan mencari keuntungan. Kalau berbisnis jangan cari untung dulu. Kalau niat bisnis, kalau kalian mau bisnisnya cepat sukses, jangan berbisnis itu hanya mencari untung, nanti untung saya sekian miliar. Keliru. Ketika berbisnis, niatkan itu untuk menolong, niatkan untuk beribadah kepada Allah, itu bisnis kalian pasti akan lama, lancar, dan walaupun kalian digempur ataupun ditantang dengan kondisi misalkan ekonomi krisis, kena corona, yakin bisnis kalian nggak akan mati, pasti itu. Kenapa? Niat kalian itu juga mempengaruhi berjalannya bisnis kalian. Itu yang paling penting, seperti itu. Itu yang paling penting. Misalkan ya, Bapak nggak tahu ini, misalkan bisnis contohnya bisnis akikonya Mbak Akiki. Kalau Mbak Akiki cuma nyari yang penting saya kaya dari bisnis akiko, yakin. Coba lihat berapa kambing yang mati, berapa ternaknya yang kira-kira bisa disembelih. Pasti akan sedikit. Tapi kalau niatnya membantu orang lain, ini biar orang nggak banyak pengangguran, bantu tetangga yang kesusahan, saya kasih pekerjaan, yakin pasti bisnisnya lancar. Kenapa Bapak juga yang menjalankan, Bapak juga menjalankan dengan teman Bapak itu bisnis kambing, dan bahkan geleng-geleng temannya Bapak itu pokoknya bisnis kambing itu minimal dia menghitung paling besar 5% kambingnya mati. Tapi ketika Bapak join masuk, dia kaget, nggak ada yang mati sama sekali. Kok bisa? Itu lihat, niatnya harus dibetulkan dulu. Yang paling penting di situ. Itu yang paling penting itu. Kalau niatnya sudah benar, yakin pasti bisnisnya lancar. Bapak juga kambing. Bapak juga nggak tahu, Bapak kan juga baru belajar bisnis dengan teman Bapak gitu kan. Karena ternyata bisa ya. Nah itu ternyata teman Bapak juga akhirnya belajar, padahal dia sudah lama menggeluti bisnis kambing padahal itu seperti itu. Dan dia sampai bisa memberikan indikasi loh, pasti setahun mati 5%. Pasti dia bilang gitu. Pasti 5 tahun. Ya kenapa? Nah, dia masih setengah-setengah, ternyata masih ada niat untuk mencari untung dia. Ya ini. Niat kalian bisa menerka lah di dalam hati. Kalian bisa membatin. Kira-kira kalau kalian berbisnis itu niat apa? Ataupun terbesit di otak kalian itu yang pertama kali apa? Apa kalau untung? Kalau hanya mencari untung aja, ya sudah. Bisnis kalian tinggal menghitung waktu saja. Bertahan berapa lama, nggak akan bisa lama atau survive. Seperti itu. Itu ya. Itu menjawab dari Mas Irfan tadi. Seperti itu. Kira-kira apakah sudah puas? Gimana Mas Irfan? Apakah sudah puas? Mungkin malu-malu Pak untuk menjawabnya. Ya, nggak apa-apa. Langsung saja Pak dari 4 penanya.
tadi. Baik, untuk yang kedua tadi Fitria ya mungkin seperti itu. Iya, ada Kasmira, Rafa, Fitria, sama Irfan. Ya mungkin saya pilih di Mbak Fitrianya aja lah gitu. Di tengah-tengah gitu. Enggak Pak, makasih atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama Mas Irfan. Ya. Oke, monggo dilanjut Mbak Kiki. Iya, Pak. Mungkin untuk Rafa sama Fitria boleh on cam atau gimana? Untuk Belo atau gimana? Silakan. Mbak Kiki penasaran dengan ini, dengan Rafa sama Iya, Pak. Penasaran sama sosok Rafa sama Fitria. sosok Oh, ini. ini Rafa. Iya, ya. Makasih ya, Dek ya, udah bertanya Iya. banyak banget. Terima kasih Pak Dahlan sama kakak-kakak UISI. Makasih. Sama-sama. Ya, mungkin nanti setelah ini nanti dilanjut sama teman-teman dari UISI ataupun dari teman-teman ekonomi syariah UISI. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan silakan bisa, mau berdiskusi atau pendampingan, nanti programnya tidak hanya sampai di seminar ini aja ya. Nanti kita adakan program-program lagi yang lainnya, nanti bisa join, apalagi teman-teman sesuai dengan peminatnya. Kalau bisnis, kita malah buka, memang kita sayapnya di ekonomi syariah di bisnis salah satunya, atau kalau mau penasaran terkait daripada ekonomi syariah seperti apa, atau lembaga keuangan syariah seperti apa, itu kita silakan mampir di kampus UISI seperti itu. Oke, Pak kembalikan lagi ke Mbak Hakiki, silakan. Baik, Pak Dahlan, terima kasih yang banyak untuk materinya yang sangat luar biasa, dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau bertanya. Kalau mau bertanya lagi, silakan menghubungi saya atau teman panitia lain. Kalau masih ingin tanya-tanya ke Pak Dahlan. Ya, mau tanya ke Mbak Hakiki juga boleh, nggak harus ke Bapak gitu ya. Ya, Mbak Hakiki ini bisnisnya banyak. Nanti bisa belajar juga ke Mbak Hakiki juga boleh. Ada Akiko, ada apa kikil, soto kikil ya Mbak Hakiki ya? Iya, soto kikil ya, Pak. Soto kikil landan, atau mau apa tentang kurban dan sebagainya ada, monggo nanti bisa belajar. Teman-teman yang di Exact juga banyak bisnisnya. Ada yang sound system, ada bisnisnya apa IO, event organizer ada yang makanan ringan, ada yang marketplace, banyak. Boleh, silakan bebas. Jadi ekspresikan, mumpung kan masih muda, ekspresikan, gali sebanyak-banyak ilmu gitu kan. Jadi jangan hanya terpatok, wah dulu kan kalau kita mencari ilmu berbayar mahal ya, sekarang malah free gitu kan, gratisan gitu. Mumpung manfaatkan momen-momen yang bisa untuk menunjang semangat kita dan juga masa depan kita yang lebih baik seperti itu. Oke, baik. Itu aja dari Bapak, monggo. Baik, akan saya tutup. Karena waktu sudah menunjukkan mau pukul 3, Pak. Ya. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan webinar bisnis ini dengan lancar dan manfaat. Kami ucapkan terima kasih yang pertama untuk Bapak Ahmad Dahlan Malik, yang kedua kepada Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia yang bekerja sama dengan MA Ma'arif Sidomukti yang mendorong untuk jalannya acara ini. Semoga dapat mengambil manfaat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan kami ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang mengikuti acara dari awal sampai akhir ini. Demikian acara ini kami laksanakan kurang lebihnya. Kami dari panitia webinar mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan kami akhiri dengan bacaan
Hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Dahlan. Ya, sama-sama. Bapak pamit dulu ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk semuanya. Mungkin Rafa besok mau masuk ekonomi syariah. Yang lainnya juga silakan.